Halo guys, kembali lagi di channel Kolam Sinema. Di video kali ini saya akan mendongeng alur cerita film yaitu Ninja yang dirilis pada tahun 2009. Film ini mengisahkan seorang ninja yang diminta oleh gurunya untuk melakukan perjalanan ke New York guna melindungi Yorobitsu, sebuah peti lapis baja yang berisi senjata ninja Koga terakhir. Gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai di sebuah dojo di Jepang, di mana Soke atau guru besar dari dojo tersebut yang bernama Sensei Takeda mengajarkan ke murid-muridnya tentang Yorobitsu. Yorobitsu bukanlah sebuah makanan, melainkan sebuah kotak kayu yang berisi senjata dan setelan ninja legendaris. Kekuatan dari Yorobitsu ini diturunkan dari generasi ke generasi selama ribuan tahun. Senjata yang paling mematikan dari Yorobitsu ini adalah racun kematian, di mana hanya dengan satu titik racun saja bisa membunuh seseorang. Selain itu ada juga pedang shinobu, katana yang memiliki kekuatan untuk membunuh. Tapi jika di tangan seseorang ninja Koga sejati, pedang shinobu mampu menyembuhkan orang dari luka tebasan. Ancient school to the imagination, transforming the discipline. Sensei Takeda juga menambahkan kalau salah satu dari muridnya akan dipilih menjadi penerus Soke, entah itu murid yang bernama Masasuke atau murid yang berasal dari Amerika Serikat yang bernama Kisebomen. Siapapun yang terpilih, Sensei Takeda berharap ingin murid-muridnya belajar hal-hal baik dari keduanya. Hari demi hari Masasuke dan Kesi melatih diri masing-masing untuk meningkatkan kemampuan sekaligus mempersiapkan bela diri sebelum pertandingan sparring dimulai. Namun hari-hari ini Masasuke terlihat tidak menyukai Kesi sebagai saingannya. Terlebih lagi Kesi berhasil menarik perhatian anak gadis Sensei Takeda bernama Namiko. Masasuke pun lalu meluapkan amarahnya itu dengan mengungkit-ungkit latar belakang Kese sebagai anak buangan yang tidak memiliki tradisi maupun warisan. Tapi untungnya Sensei Takeda segera muncul untuk menghentikan kelakuan tak terpuji Masasuke tersebut. Di pagi harinya pertandingan sparring pun dimulai. Saat giliran masuk ke melawan Kese, keduanya mengeluarkan senjata masing-masing dan memulai pertempuran. Awalnya pertandingan berjalan seperti mana mestinya, namun emosi Masasuke semakin meluap dan menyerang Kese secara brutal. Bahkan saat murid lain mencoba untuk menghentikan Masasuke, ia tetap saja meraih katana dan melemparkan ke arah Kese sehingga hampir membunuhnya. Tidak cukup sampai di situ, Masasuke juga kembali menyerang menggunakan katana. Namun Kese berhasil membela diri dengan membuat luka di bawah mata Masasuke. Karena ulahnya, Masasuke pun akhirnya diusir dari dojo oleh Sensei Takeda. Bertahun-tahun kemudian sebuah sekte bawah tanah yang dikenal sebagai Dering terlihat meresmikan sebuah anggota baru dengan menancapkan logo besi panas. Sementara itu di sisi lain seorang pengusaha minyak lintah Papua yang bernama Yuri Klimitov menghadiri sebuah acara peresmian kerjasama. Namun tanpa disadari ternyata ia sudah diincar oleh musuh bersetelan hitam yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali bagian mata. Orang itu tak lain tak bukan yaitu Masasuke yang bekerja sama untuk membunuh Yuri Klimitov. Rupanya Masasuke disuruh oleh Temple Industry yang merupakan saingan dari Yuri Klimitov. Masasuke lalu memulai serangannya dengan menjatuhkan besi tajam di atas kepala bodyguard Yuri dan melanjutkan serangan berturut-turut ke bodyguard yang lain. Setelah menjatuhkan para penjaga, Masasuke menggunakan katananya untuk mengakhiri nyawa Yuri.
Kematian Yuri pun disaksikan oleh banyak wartawan dan muncul di dalam pemberitaan. Kita kemudian kembali lagi ke Jepang, di mana Sensei Takeda sedang mengumumkan generasi penerus yang akan ditunjuk sebagai Soke. Tapi sebelum sempat mengucapkan nama pengganti Sensei, Masasuke tiba-tiba muncul dan dengan pedenya menunjuk dirinya sebagai penerus Soke. Tentunya hal itu langsung ditolak oleh Sensei Takeda dan beserta murid lainnya. Di malam harinya, Sensei Takeda membuat rencana untuk mengantisipasi serangan dari Masasuke dengan menunjuk Kesei dan Namiko agar menjaga Yurebitsu. Jadi Sensei Takeda mengirim keduanya ke New York untuk menemui salah satu rekannya yang dipercayainya, yaitu Profesor Garinson. Singkat cerita, saat sampai di New York, Kesei dan Namigo beserta Profesor Garinson serta dua murid dojo lainnya membawa peti Yurebitsu untuk disembunyikan dengan aman di lemari besi Universitas Triborok. Mereka juga kini tinggal di rumah Garinson agar aman dari incaran Masasuke. Kesei lalu mulai bercerita tentang kedua orang tuanya, di mana ayah Kesei dulu merupakan seorang marinir dan dipindah tugaskan ke Okinawa, Jepang. Jadi mau tak mau Kesei dan ibunya pun ikut pindah ke Okinawa. Tapi sayangnya keduanya bercerai dan membuat si ibu memilih untuk kembali ke New York. Sedangkan Kesei tetap tinggal bersama ayahnya di Okinawa. Sampai akhirnya di suatu hari ayah Kesei pun yang kecanduan alkohol mengalami kecelakaan hingga merenggut nyawanya. Jadi Kesei yang semata wayang akhirnya memilih tinggal di dojo dan diangkat anak oleh Sensei Takeda, maksudnya murid. Di sisi lain, Masasuke kembali mendatangi dojo menggunakan setelan lengkap ninjanya. Tujuannya tak lain yaitu pasti menyerbu dojo guna mencari Yurebitsu. Ia bahkan membunuh siapapun yang ia temui di wilayah dojo. Karena keributan itu, beberapa murid lainnya pun muncul untuk mengeroyok Masasuke. Namun, kemampuan Masasuke mampu mengalahkan mereka hanya dengan waktu yang sangat singkat. Masasuke lalu pergi ke ruangan Sensei Takeda dan meluapkan emosinya karena tak terpilih menjadi penerus Soke. Pertempuran menggunakan katana masing-masing. Sensei Takeda tentunya menyesal telah memberikan banyak ilmunya ke Masasuke setelah melihat murid terbaiknya itu mau melakukan apapun demi mendapatkan Yurebitsu, bahkan rela membunuh rekan-rekannya dan gurunya sendiri. Di tengah duelnya itu, Masasuke lalu mematikan semua penerangan untuk bersembunyi dari pandangan Sensei, sedangkan Takeda menggunakan konsentrasinya untuk mengetahui pergerakan Masasuke. Sayangnya konsentrasi itu keganggu dengan suara air hujan, sehingga Masasuke menggunakan kesempatan itu untuk melayangkan jarum yang sudah ditetesi racun. Saat Sensei sedang sekarat, ia menegaskan kalau ia tak akan menjadikan Masasuke sebagai Soke, dan akhirnya membuat Masasuke semakin marah dan akhirnya Sensei Takeda diakhirinya. Masasuke kemudian lanjut ke keliling dojo untuk mencari peti Yurebitsu. Namun ia tidak menemukan apapun dan mendapati panggilan masuk dari Profesor Garinson. Masasuke pun curiga tentang hubungan Sensei dengan Garinson dan memulai mencari tahu tentang Profesor Garinson dengan meminta bantuan ke Temple Industri. Di lain tempat, Kesei mencoba mencari tahu kabar ibunya dengan mendatangi apartemennya. Namun salah satu tetangganya mengatakan kalau ibu Kesei sudah meninggal beberapa waktu lalu karena stroke. Tak lama setelah kembali lagi ke rumah Garinson, mereka diserbu oleh komplotan Doring yang diutus Temple Industri. Komplotan yang terdiri dari 4 orang itu langsung membunuh Profesor Garinson tepat setelah masuk dan dilanjut menyerang Kesei, Namiko, serta 2 murid lucu lainnya. Di tengah serangan itu, Namiko hampir saja dibunuh, tapi untungnya ia diselamatkan oleh salah satu murid. Sayangnya murid itu mendapat luka tembakan di dadanya.
ia masih memiliki kesempatan untuk membunuh si musuh menggunakan katananya. Saat Namiko dan murid tersebut mencoba melarikan diri, keduanya ditembaki oleh musuh lainnya sehingga membunuh si murid, sedangkan Namiko mendapat luka di pipinya. Melihat hal itu, Kese pun melayangkan pukulan maut sampai membunuh musuh. Kini hanya Kese dan Namiko yang masih selamat. Keduanya pun langsung pergi melarikan diri mencari tempat yang aman. Sementara itu, Masasuke pun berada di bandara untuk menuju ke New York. Namun ia tidak mendapatkan tiket. Jadi ia pun membunuh salah satu dari penumpang dan menyamar sebagai penumpang tersebut. Kita kembali lagi ke kesersertaan Namiko, di mana keduanya bermalam di motel dan melihat berita dan menjadi pelaku dari pembunuhan Profesor Garrison. Semua ini adalah jebakan yang sudah direncanakan oleh Temple Industry agar keduanya menjadi buron polisi. Di keesokan harinya, saat Namiko dan Kese sedang membeli sarapan, si penjual tidak sengaja melihat wajah mereka berdua dan menjadi buronan. Lalu penjual tersebut memanggil komplotan Doring dengan menjadi cepu Doring tersebut. Kese pun dengan sigap membawa Namiko lari ke stasiun dan memasuki salah satu gerbongnya. Lalu beberapa komplotan Doring masuk juga ke gerbong tersebut dan membuat keributan di dalam gerbong. Kese maupun Namiko kemudian melawan mereka dengan tangan kosong dan menyingkirkan mereka dari penumpang lain. Tapi sayangnya di tengah pertempuran itu, Namiko dipukuli habis-habisan dan dibanting oleh komplotan Doring. Kese yang melihat itu pun langsung menyerang balik dan mengalahkan mereka semua dengan meninju sebuah telur dinosaurus. Dan saat kereta berhenti di stasiun berikutnya, para polisi serta jajaran menangkap keduanya dan menjadikan mereka buron. Di sisi lain, Masasuke yang baru saja sampai di New York langsung pergi ke Temple Industry untuk mencari tahu keberadaan Kese. Tapi ia langsung mengamuk setelah tahu kalau keduanya ada di kantor polisi. Tentunya karena hal itu akan menambah beban untuk Masasuke. Di kantor polisi, Kese mengungkapkan semua tentang pelaku pembunuhan Profesor Garrison yang sebenarnya, serta tentang Yorobesu ke detektif Trussell. Namun si detektif terlihat tidak percaya dan meremehkan pengakuan Kese. Di waktu yang sama, Masasuke muncul dengan menyamar sebagai pengacara Namiko. Tapi sebelum itu, Masasuke dengan sengaja memutus semua aliran listrik dan memulai melancarkan aksinya. Dengan menggunakan topeng khususnya, Masasuke bisa melihat dengan jelas dalam kegelapan dan membantai satu persatu para polisi. Setelah menjatuhkan beberapa polisi, Masasuke pun lanjut mencari Namiko yang mencoba untuk kabur, sedangkan Kese masih saja berusaha melepaskan burgolnya. Namiko yang terus lari kemudian dihadapkan dengan jalan buntu, jadi mau tak mau ia pun harus melawan Masasuke sendirian. Tentunya dalam melawan Masasuke, Namiko pun kalah telak dibuatnya. Sementara itu, Kese berhasil lepas dari borgolnya dan langsung pergi mencari Namiko. Namun di tengah pencariannya itu, ia dihentikan oleh detektif Trussell serta beberapa polisi lainnya. Gak lama kemudian, Masasuke pun muncul membawa Namiko dan melepaskan peluru tembakannya ke arah Traxxer. Untungnya Kese dengan sigap langsung mendorong Traxxer dan menyelamatkan dari tembakan. Kese lalu lanjut mengikuti Masasuke sampai ke atap gedung, kemudian menyerang dari belakang. Keduanya pun kembali terlihat duel sengit.
Dalam perkelahiannya itu, Kese beberapa kali mendapat pukulan. Ia meraih besi di sekitarnya dan kembali melawan Masasuke dengan memegang katana. Akan tetapi Masasuke langsung mematahkan besi tersebut, kemudian mendorong Kese sampai jatuh dari atap. Masasuke lalu bergegas mengikat Namiko dan langsung kabur menggunakan sayap dari setelannya sebelum para polisi datang. Sementara Kese juga kabur dengan melompat dari atas gedung. Masasuke kemudian menyandera Namiko dan menuntut agar mengungkapkan keberadaan Yorobisu, atau jika tidak maka Masasuke akan membunuhnya. Di lain tempat, Kese pergi ke toko tempat ia serta Namiko beli sarapan sebelumnya dan mendapati Cloud Temple Industry bekerja sama dengan Masasuke. Tak menunggu waktu lama, Kese pun langsung menuju ke gedung Temple Industry dan harus berhadapan dengan beberapa anggota The Ring. Dan benar saja, tepat saat Kese memasuki gedung, pimpinan Temple sedang melaksanakan ritual sektenya bersama anggota The Ring lainnya. Dan dari sinilah Kese memulai pertempurannya melawan komplotan The Ring. Meskipun jumlah mereka lebih banyak, tapi Kese mampu menghajar mereka satu persatu dan meratakannya. Samaan dengan itu, pemimpin Temple mencoba untuk kabur. Kese pun melemparkan sebuah besi dan berhasil mengenai kakinya. Kese pun lalu lanjut menjatuhkannya ke atas meja dan menyeretnya. Setelah itu, ia menggunakan telepon si pemimpin untuk menghubungi Masasuke. Dalam percakapannya, Masasuke menuntut Kese agar membawa Yorobisu ke hadapannya. Dengan begitu, Masasuke akan melepaskan Namiko. Kese pun menyetujuinya dan mereka akan bertemu di gedung konstruksi. Kese lalu pergi ke Universitas Triborog untuk mengambil Yorobisu. Setelah mengurung beberapa penjaga, Kese pun berhasil mengambil petinya. Awalnya, detektif Traxler muncul untuk membantunya membawa peti itu dan memancing kemunculan Masasuke. Namun, Kese pun punya rencana sendiri untuk mengalahkan Masasuke, yaitu dengan mengenakan setelan Yorobisu serta senjatanya. Singkat cerita, saat sampai di gedung konstruksi, Masasuke kegirangan saat melihat peti Yorobisu. Tetapi ekspresinya berubah setelah melihat kalau di dalam peti itu sudah kosong. Di saat itulah jagoan kita muncul setelah memakai setelan ninja legendarisnya. Masasuke maupun Kese pun kemudian bersiap untuk bertarung. Namun sebelum itu mereka terganggu oleh kedatangan para komplotan The Ring yang dikirim oleh pemimpin Temple untuk membunuh Kese dan juga Masasuke. Kese lalu membawa Namiko kabur sambil menaburkan paku-paku dan menghalangi kejaran The Ring. Setelah itu, Kese pun Namiko dan Masasuke menyelesaikan masalahnya dengan melawan para The Ring. Saat mobil salah satu dari anggota The Ring sengaja diarahkan ke Masasuke, Masasuke pun langsung menggunakan katananya untuk menancapkan ke tangan si pengemudi mobil sehingga orang tersebut menabrak mobil lain sampai meledak. Setelah urusannya dengan The Ring selesai, Namiko bersiap untuk memanah Masasuke. Namun Masasuke lebih cepat melemparkan jarum yang dilumuri racun ke leher Namiko. Melihat Namiko yang sekarat, Masasuke malah dengan sengaja mengejek Jesse dengan memecahkan botol penawar racunnya. Alhasil, Kese pun marah dan memulai bertarung melawan Masasuke.
Di tengah duelnya itu beberapa helikopter NGPD datang untuk menghentikan mereka. Namun keduanya menolak berhenti. Masasuke pun kemudian menggunakan teknik ninjutsunya untuk mengalahkan pandangan Kese melalui katananya. Tapi Kese tak mau kalah. Ia juga menggunakan ultra instingnya untuk melakukan serangan balik. Dan akhirnya berhasil menusuk Masasuke. Setelah menjatuhkan musuhnya, Kese pun langsung lari ke arah Namiko yang sudah tak sadarkan diri. Untungnya Kese ingat perkataan Sensei Takeda, kalau katana yang ia pakai yaitu katana Shinobu bisa menyembuhkan orang dari luka tebasan. Kese lalu menemukan penawar di dalam gagang pedangnya dan meminumkannya ke Namiko. Dalam hitungan detik saja, penawar pun bekerja menetralkan racun di tubuh Namiko dan ia kembali sadar. Kemudian sebelum keduanya pergi, Kese pun menghampiri Masasuke dan memberinya hukuman terakhir dengan memenggal kelapanya. Di keesokan harinya, detektif Tracklor memberitahu Kese serta Namiko kalau orang-orang di balik tempel industri sudah ditangkap dan Doring sudah dihancurkan. Lalu ia memberi keduanya paspor untuk mereka kembali ke Jepang dan meninggalkan New York selamanya. Singkat cerita, saat mereka sampai di Jepang, Kese pun memberi penghormatan ke mendiang Sensei Takeda dan melanjutkan tugasnya Sensei untuk menjalankan dojo. Dan film pun bersambung.